Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami, khususnya anak kami yang kelas 11. Di sini Ibu masih mengingatkan anak kami untuk melanjutkan pembelajaran daring kita ini karena anak kami terus aktif mengikutinya. Baik anak kami, untuk pertemuan fisika kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai gelombang. Di mana gelombang adalah bisikan atau getaran yang merambat dalam suatu medium. Supaya gelombang dapat merambat, diperlukan medium yang lenting. Di mana medium yang demikian itu akan berkelakuan seperti suatu dari partikel yang berturut-turut dan saling berhubungan. Dan bisikan yang diterima oleh partikel yang satu akan diteruskan ke partikel sampingnya dan seterusnya. Berikut tentang jenis gelombang. Berdasarkan arah getarnya, gelombang itu terbagi dua. Yang pertama, gelombang transversal, dan yang kedua, gelombang longitudinal. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang itu terbagi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Dan berdasarkan amplitudonya, gelombang itu terbagi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Untuk gelombang transversal, itu adalah gelombang yang memiliki arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya gelombang yang terjadi pada tali yang digetarkan, kemudian gelombang permukaan air dan gelombang elektromagnetik. Berikut kita perhatikan di sini gambar dari gelombang transversal. Di sini kita lihat pada gambar ini, di sini kita lihat akan terjadi adanya bentuk simpul, kemudian ada perut. Kemudian di sini kalau kita lihat ada di sini lembah. Ini di bawah lembah dari perutnya. Kemudian ini akan membentuk yang disebut dengan amplitudo antara perut dengan simpul. Di sini akan membentuk amplitudo. Kemudian antara simpul dari sini di awal ini sampai dengan ke akhir ini, di sini dia akan membentuk ini dinamakan dengan satu panjang gelombang. Kemudian gelombang longitudinal adalah merupakan gelombang yang memiliki arah getar berimpit terhadap arah rambat gelombang. Contohnya gelombang yang terjadi pada pegas dan gelombang bunyi. Kita lihat di sini gambar gelombang longitudinal. Di sini kita lihat inilah merupakan pegas yang kita adakan gaya tarik. Saat kita adakan sebelum kita adakan gaya tarik, di sini akan terjadi rapatan. Dari gambar sini terjadi rapatan sebelum ada gaya tarik. Kemudian kita tarik, maka akan terjadi renggangan. Antara jarak ini dengan sini terjadi renggangan. Kemudian ada juga rapatan lagi, kemudian ada renggangan, dan untuk berikutnya juga ada rapatan. Jadi dari antara rapatan, renggangan, dan rapatan, di sini akan ada harga satu kali panjang gelombang, yaitu rapatan, renggangan, dan rapatan. Ya, demikian juga untuk gambar yang sebelah kanannya, rapatan, renggangan, dan rapatan. Di sini juga terjadi satu kali panjang gelombang. Kemudian gelombang mekanik adalah gelombang yang untuk perambatannya diperlukan medium. Contoh gelombang pada tali, kemudian gelombang permukaan air dan gelombang bunyi. Sini kita perhatikan gambar dari gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik adalah merupakan gelombang yang perambatannya tidak membutuhkan medium. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X, beta, dan gamma. Sini kita lihat gambaran dari perambatan gelombang elektromagnetik. Kita lihat di sini
ada dia yang warna merah, ini merupakan arah dari vektor listriknya, kemudian yang biru adalah merupakan arah dari vektor magnetiknya. Mana nanti di sini perambatannya pada sumbu X dan Y. Ini mendatar sumbu X dan yang tiga sumbu Y. Maka di sini nanti akan terjadi amplitudo pada vektor magnetik dan amplitudo pada vektor listrik. Jadi ini merupakan arah dari rambatan dari gelombang cahayanya. Kemudian gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada titik yang dilewatinya. Jadi kita lihat gambar dari gelombang berjalan, di mana sini kita lihat ini adalah merupakan tempat atau medium dari gelombang ini untuk bergerak, yaitu dari titik S ini menuju ke titik P. Demikian juga akan dirambatkan sampai dengan ke medium sebelahnya ini. Jadi ini X adalah merupakan jarak yang ditempuh dari gelombang ini yang berjalan dari titik S ini sampai ke titik P. Kemudian gelombang stasioner. Gelombang stasioner yaitu gelombang yang amplitudonya tidak tetap pada titik yang dilewatinya. Gelombang stasioner merupakan paduan antara gelombang yang datang dengan gelombang pantul. Jadi disimbolkan untuk gelombang stasioner simbolkan dengan YP, di mana harga untuk YP itu merupakan paduan antara gelombang datang simbolkan dengan YP1 dengan gelombang pantul yaitu YP2. Maka YP sama dengan YP1 ditambah dengan YP2. Berikut ini adalah gambar dari gelombang stasioner. Kita lihat di sini dia bentuk gelombangnya, ada dia berbentuk bukit dan lembah ya. Jadi nanti ini ada jarak yang tempuhnya, yaitu ada di sini dari gambar atau warna yang dari SKP ini kan warna pink. Ini menunjukkan bahwa jarak tempuhnya L tambah X ya. Kemudian ini yang kuning, ini menunjukkan dari P ke medium sebelahnya. Ini pada titik R ya. Di sini kita lihat ada 3 titik S, P, dan R ini. Jadi ini gelombang stasionernya akan diteruskan dari titik S ke P, kemudian langsung ke titik R ini. Artinya dia dirambatkan. Berikut adalah besaran dasar pada gelombang. Yang pertama itu periode dalam satuan sekon, kemudian frekuensi. Tadi periode kita simbolkan dengan T besar ya. Kemudian frekuensi disimbolkan dengan F kecil dalam satuan hertz. Kemudian panjang gelombang ini kita baca lambda. Simbol ini kita baca dengan lambda dalam satuan meter. Kemudian cepat rambat gelombang disimbolkan dengan P dalam satuan meter per sekon. Yang pertama periode atau hubungan periode dengan frekuensi, di mana periode adalah merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Yang tadi dalam satuan sekon. Kemudian frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam setiap sekon dalam satuan hertz. Perhatikan ini hubungan antara periode dengan frekuensi. Untuk mencari harga frekuensi yaitu F sama dengan 1 per T atau F sama dengan 1 per periode. Kemudian untuk periodenya yaitu T sama dengan 1 per F atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Berikut panjang gelombang. Panjang gelombang yaitu jarak yang tempuh getaran dalam satu periode, yaitu menempuh satu gelombang penuh. Kemudian pada gelombang transponsal, satu gelombang penuh itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Itu tadi sudah Ibu jelaskan dalam gambar
gelombang transversal ya. Kemudian pada gelombang longitudinal, satu gelombang penuh itu terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Kemudian hubungan antara panjang gelombang dengan cepat rambat dan periode kita lihat pada rumusan ini, di mana lambda atau panjang gelombang adalah cepat rambat dikalikan dengan periode, atau lambda atau panjang gelombang sama dengan cepat rambat dibagikan dengan frekuensi. Kita lihat yang tadi ya, untuk gelombang transversal, bahwa katanya dalam gelombang transversal itu dia akan membentuk satu bukit dan lembah, atau sini kita lihat ada simpul perut ya, simpul perut, kemudian simpul perut lagi, sampai dengan dia akan membentuk satu kali panjang gelombang ya. Kemudian di sini dalam antara dari simpul ke perut ini dia akan ada harga amplitudo, yaitu disimbolkan dengan A ini ya, amplitudo. Kemudian dari titik ini garis simpul ini sampai ke dengan ujung ini dia akan menempuh kita sebut dengan jarak ya. Kemudian untuk longitudinal atau gelombang longitudinal, sini kita lihat tadi katanya akan membentuk rapatan dan renggangan. Tadi ini rapatan, kemudian ini renggangan ya, di bawah ini renggangan, kemudian rapatan, renggangan dan rapatan. Kemudian antara yang tempuh dari rapatan renggangan ini, di sini dia akan menempuh satu panjang gelombang yang kita simbolkan dengan lambda ya, yang tadi. Kemudian cepat rambat gelombang yang disimbolkan dengan V, di mana cepat rambat gelombang itu adalah merupakan jarak ditempuh oleh satu gelombang yang disimbolkan dengan lambda dalam waktu satu periode dan disimbolkan dengan T. Dalam rumusan bahwa cepat rambat gelombang itu adalah perbandingan antara panjang gelombang dengan periode, atau V sama dengan lambda per T, atau panjang cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi, atau V sama dengan lambda kali frekuensi atau F ya. Kemudian hubungan cepat rambat gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang. Sini hubungannya terhadap rumusan di mana S sama dengan V kali T atau V sama dengan S kali T ya. Di mana S merupakan panjang lintasan gelombang, kemudian V cepat rambat gelombang, dan T adalah waktu tempuh. Kemudian adalah ada lagi sini tentang sifat gelombang, di mana gelombang itu akan memiliki sifat antara lain gelombang itu dapat dipantulkan atau disebut dengan istilah refleksi, kemudian gelombang dapat dibiaskan atau refraksi, kemudian gelombang dapat dilunturkan atau difraksi, kemudian gelombang dapat dipadukan atau interferensi. Berikut gelombang juga dapat didispersikan dan gelombang juga dapat dipolarisasikan. Untuk pemantulan gelombang, di sini terjadi pemantulan gelombang apabila sebuah gelombang merambat dan mengenai bidang pembatas yang keras, di mana harga sudut datang disimbolkan dengan I adalah sama dengan harga sudut pantul yang disimbolkan dengan R. Kemudian pembiasan gelombang, di mana dalam pembiasan gelombang itu akan terjadi perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Seterusnya difraksi gelombang, yaitu pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang yang berupa celah. Terusnya interferensi gelombang adalah terjadi pada dua gelombang koheren, yaitu gelombang yang memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Kemudian dispersi gelombang, yaitu merupakan penyebaran atau penguraian bentuk gelombang apabila melewati suatu medium tertentu. Kemudian dispersi ya. Sekarang polarisasi gelombang, yaitu proses pembatasan getaran vektor yang bentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Untuk lebih jelasnya dari materi yang kita bahas tadi, kita lihat contoh soal berikut.
Untuk soal yang pertama, kita perhatikan gelombang permukaan air laut yang mendekati mercusuar memiliki kecepatan 10 meter per sekon. Jarak antara dua bukit gelombang berurutan adalah 6 meter. Hitunglah frekuensi dan periode gelombangnya. Penyelesaiannya yang pertama kita adalah V, yaitu kecepatan. V sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian adalah ini lambda, yaitu panjang gelombang, yaitu 6 meter, merupakan jarak dua bukit yang berurutan. Lalu di sini yang tanya adalah periode dan frekuensi. Jawabannya yang pertama kita cari dulu harga F, ya, frekuensi, karena harga periode ini kita peroleh dari harga frekuensi, dan harga frekuensi ini kita peroleh dari rumusan cepat rambat gelombang, yaitu P sama dengan lambda kali F. Kita turunkan rumusannya, maka F sama dengan V per lambda. Kita masukkan harga V tadi 10 dan lambda 6. Maka harga untuk frekuensinya 1,67 Hz. Kemudian dari harga frekuensi ini baru kita bisa cari harga periode, di mana rumusan periode adalah T sama dengan 1 per F, yaitu 1 per 1,67, sehingga hasil periodenya adalah 0,6 sekon, 0,6. Jadi harga periode dan frekuensinya adalah 0,6 sekon dan 1,67 Hz. Berikut contoh yang kedua. Sini jika terdapat sebuah gelombang yang bergetar sebanyak 120 kali selama 1 menit, dan jika panjang gelombangnya sebesar 2 meter, maka berapakah nilai dari cepat rambat gelombang tersebut? Jadi kita dulu diketahui N, yaitu banyaknya getaran gelombang, ya, semuanya N sebanyak 120 kali. Kemudian waktu yaitu T 1 menit. Ini kita konversikan ke sekon atau detik, itu menjadi 60 sekon. Kemudian ini panjang gelombang, yaitu lambda sama dengan 2. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari dulu harga frekuensi dari gelombang untuk menentukan harga cepat rambat, ya. Sebelumnya untuk harga frekuensi, di sini di pertemuan kita dalam getaran, sana kan ada harga frekuensi adalah F sama dengan N per T, yang ini. Ini pembahasan kita sebelumnya, ya, untuk getaran, bahwa F sama dengan N per T, yaitu banyaknya ini getaran, ya. Ini getaran gelombang dibagi dengan T waktu, ya, sehingga F sama dengan N-nya tadi 120, kemudian T-nya 60. Jadi harga F adalah 2 Hz. Kemudian dari harga F ini kita akan peroleh harga V-nya atau cepat rambatnya, yaitu V sama dengan lambda dikali dengan F. Maka V sama dengan tadi lambdanya 2, kemudian F-nya 2, maka hasilnya 4 meter per sekon. Demikianlah materi kita untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak kami dapat memahaminya. Kalau ada pertanyaan yang belum dan ada materi yang belum jelas, silakan anak kami buat dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.